pertanyaan saya Bante, kebanyakan kita di wihara umat Buddha nih rasanya belum lengkap kalau belum dapat blessing dari Bante. Padahal dari ceramahnya saja banyak yang kita bisa tercerah gitu. Tapi kalau belum ada blessing nih rasanya belum lengkap. Bagaimana ini Bante? Terima kasih. Kenapa manusia kok suka blessing, Pak Jurumudi? Kenapa manusia kalau nggak ada blessing begitu? Itu karena tradisi. Padahal kalau blessing itu apa sih? Dalam Manggala Sutta itu kan sudah ada bahwa berkah utama itu bukan dikepret air. Baca Manggala Sutta, tidak ada 38 berkah itu kepretan air, berkumpul dengan mereka yang bijaksana, tidak berkumpul dengan yang tidak bijaksana, menghormat mereka yang patut dihormat. Itu semua berkah utama, kepret air tidak termasuk. Nah, tetapi kenapa orang tidak mantap kalau nggak kepret? Itu hanya karena tradisi saja. Sayangnya saudara, hanya urusan kepret yang tidak mantap. Tidak ada yang mengatakan kalau meditasi, kalau enggak ada kok enggak mantep. Enggak. Padahal tradisinya kebaktian kan itu. Datang namaskara, minta sila, baca parita, meditasi, ceramah dhamma, kepret air, kotak dana, namaskara, pulang. Kenapa yang jadi kebutuhan pokok kok kepret? Namaskara juga kalau belum namaskara rasanya enggak nyaman loh. Pergi ke wihara, lapor dulu namaskara, lapor. Baca parita, kalau enggak baca parita kok enggak enak ya rasanya. Baca, kepret, enggak kepret kok enggak enak. Tapi meditasi, kalau enggak meditasi, lega. Aneh sungguhan. Padahal ini semua level di tradisi semua ini. Milih maunya. Itu sama dengan kalau tradisi. Kalau minta makan leluhurnya bakar makanan sungguhan. Minta pakaian sungguhan. Minta dolar jadi kertas yang dibakar. Bukan dolar sungguhan. Coba kalau 100 dolar dibakar. Leluhur kaya raya. Kita yang hidup menderita. Makanya kemudian leluhur dibelikan aja dolarnya dari Hellbank Note itu yang 10 miliar itu. Jadi kelihatannya gede-gede padahal kita belinya 10.000 dapat sekian banyak. Itu yang saya sebutkan, nilai tukar rupiah Indonesia hanya bisa menguat kalau ditukar dengan Hellbank Note. Kalau ditukar dengan baht kalah. Tukar dengan dolar apalagi. Singapura dolar begitu. Ya, NT Taiwan juga begitu. Tapi ditukar Hellbank Note 1.000 rupiah. Berapa puluh miliar itu dapat. Tingkat ekonomi kita hebat sekali itu. Nah. Jadi kalau Anda pengen kaya, simpan Hellbank Note banyak-banyak. Jatuh tempo nanti dijual. Sukses. Beli emasnya juga emas kertas. Batangan, gunung juga bisa. Gunung emas, gunung perak, sebudak-budaknya juga ada. Nah, saudara-saudara, jadi tadi masalah itu hanya karena tradisi saja. Dan kadang-kadang umat sendiri memang suka agak ada mistik-mistiknya itu. Bante kepret. Kok sedikit bante ngepretnya kurang banyak. Ya, kepret itu hanya simbolik. Karena pada zaman dulu ketika ada satu kota yang terkena bencana, kemudian meminta kepada Sang Buddha untuk membacakan Ratana Sutta dan kemudian dibikinkan air parita lalu Bante Ananda mengepretkan ke seluruh kota dengan membacakan Ratana Sutta. Itu sehingga malapetaka lenyap. Tapi tentu itu karena modal karma baik penghuni kota itu juga. Nah, kalau Anda dikepret sampai basah kuyup, karma baik kurang, ya tetap menderita. Tapi kalau karma baiknya banyak, tanpa kepret seperti sore hari ini pun, mesti sukses semua. Karena Anda melihat kondisi saat ini adalah kesempatan berbuat baik. Ini kan disebut hari baik. Sang Buddha kan pernah ditanya, apakah yang disebut hari baik dan buruk? Bukan karena Selasa Kliwon, Jumat Wage, bukan. Hari baik adalah kesempatan ketika berbuat baik.
Hari buruk adalah ketika kita mengisi hari itu dengan kejahatan. Jadi hari ini adalah hari baik. Tanpa dikepret pun Anda akan sukses selalu, hidup bahagia dengan melaksanakan Buddha Dhamma. Terima kasih.